Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andare Safira dengan NIM 66612100075 dari kelas 4D Administrasi Publik. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, analisis dengan SMART, lingkungan internal dan eksternal, serta IFAS dan EFAS dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, visi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Sedangkan untuk misinya itu ada tiga. Yang pertama, melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarga. Yang kedua, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Berdasarkan dari visi dan misinya, untuk visinya itu sudah sesuai dengan teori karena visinya itu berorientasi ke masa depan, sedangkan untuk misinya itu sudah sesuai dengan teori karena berorientasi ke masa sekarang. Selanjutnya, tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun di sektor informal, agar mereka dapat terlindungi dari resiko kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, cacat, atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Selanjutnya, untuk sasaran dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada 6. Yang pertama, seluruh pekerja Indonesia, baik di sektor formal dan informal. Kemudian, peningkatan waktu dan efisiensi efektivitas pengelolaan dana jam sostek. Yang ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dan manfaatnya dari jam sostek tersebut. Yang keempat, pemenuhan kewajiban pembayaran iuran tepat waktu dan secara berkala. Yang kelima, penyediaan manfaat jam sostek yang komprehensif, tepat waktu, dan juga bermanfaat, serta penegakan aturan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana jam sostek. Selanjutnya untuk analisis SMART dari BPJS Ketenagakerjaan, yang pertama spesifik, tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sudah spesifik, yaitu untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia melalui program-program yang disediakan. Yang kedua, measurable, BPJS Ketenagakerjaan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur seperti jumlah peserta aktifnya, jumlah klaim yang diajukan, dan tingkat kepuasan peserta. Yang ketiga, achievable, tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terlihat realistis dan dapat dicapai, sebab didukung oleh anggaran yang mencukupi dan tenaga kerja yang juga terampil. Yang keempat, relevan, yaitu tujuan BPJS Ketenagakerjaan sangatlah relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama para tenaga kerja yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial untuk masa depan mereka dan juga untuk masa depan keluarga mereka. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada time bound. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek yang memiliki batas waktu yang jelas, seperti meningkatkan jumlah peserta aktif dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, analisis lingkungan internal dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, human resource-nya. BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya manusia yang terampil dan juga berkualitas di bidang jaminan sosial dan manajemen keuangan. Yang kedua, untuk finance-nya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber pendanaan atau sumber keuangan yang stabil dan juga cukup untuk dapat mendukung program-program jaminan sosial yang diselenggarakan, yang dananya itu berasal dari iuran, terus dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak lain. Selanjutnya, yang ketiga itu ada current teknologi. BPJS Ketenagakerjaan sudah memanfaatkan teknologi terkini atau terupdate untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas layanannya, seperti sistem informasi yang dapat diakses secara online untuk memudahkan akses bagi karyawan dan juga peserta, serta adanya juga aplikasi mobile. Selanjutnya, untuk analisis lingkungan eksternalnya, itu ada 6. Yang pertama, dari segi ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan itu sangat tergantung pada kondisi ekonomi nasional, karena dana yang digunakan itu memberikan jaminan sosial
berasal dari iuran iuran peserta BPJS ini dan juga dari dana pemerintah seperti APBN. Yang kedua, sosiokultural, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan itu harus mempertimbangkan nilai-nilai, budaya, serta adat istiadat masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan itu juga harus memastikan bahwa layanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dari para peserta. Yang ketiga, global, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan itu harus mengikuti perkembangan global atau perkembangan dunia dan juga melakukan inovasi agar dapat memberikan layanan jaminan sosial yang lebih baik untuk para pesertanya. Yang keempat, teknologi, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan itu harus memperhatikan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan jaminan sosial, seperti adanya pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dan juga aplikasi mobile atau aplikasi online. Yang kelima, politik atau hukum, di mana BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan kalau semua operasional dan juga kegiatan yang mereka lakukan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan juga isu-isu politik terkait kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Yang keenam itu ada demografi, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan itu memperhatikan faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan masyarakat dalam merancang program jaminan sosial yang efektif dan juga tepat sasaran. Kemudian berikut ada tabel IFAS dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana di tabel IFAS ini itu untuk faktor lingkungan internal terdiri dari dua, ada kekuatan dan juga kelemahan. Untuk semua bobot dari kekuatannya itu totalnya ada 0,55 dan nilainya itu ada 2,18. Sedangkan untuk kelemahannya itu total bobotnya itu ada 0,45 dan nilainya itu 0,87. Kemudian untuk nilai akhir dari IFAS-nya itu untuk bobotnya itu adalah 1,00 dan juga untuk nilainya itu adalah 3,05. Karena untuk nilai akhir IFAS-nya itu adalah 30,5 itu, maka diinterpretasikan sebagai sedang atau moderat. Kemudian untuk tabel EVAS-nya itu, untuk faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan juga ancaman. Total dari bobotnya itu adalah 0,47, sedangkan untuk total dari nilai peluang itu adalah 1,7. Sedangkan untuk ancaman, total dari bobotnya itu adalah 0,53 dan untuk nilainya itu adalah 1,44. Untuk nilai akhir dari EVAS dari bobotnya itu adalah 1,00 dan untuk nilainya itu adalah 3,14. Kalau total nilai akhir 3,14 itu dapat diinterpretasikan ke dalam golongan sedang atau moderat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.